welcome back to Cerita Jenita. Hari ini gue bakalan ngobrol sendiri nih sama adik gue. Gak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain karena kemarin keluarga kita punya sedikit drama nih yang kita pengen sharein ke teman-teman sekalian. Iya, jadi ini adik gue namanya Stanley. Yes. Terus udah bis kayak gitu, drama yang kemarin kita alamin adalah si Stanley ini terkena positif COVID-19. Jadi lumayan gempar lah gitu kayak keluarga kita. Mungkin kita ceritain chronological order kali ya biar nggak jumping-jumping gitu ceritanya. Nah, lu tuh kapan ya mulai ngerasa sakit? Hari pertama tanggal 14 September. 14 September. Yes. Lu apa tuh, sore throat atau Hari pertama tuh gue sore throat. sore throat? Yes. Oh, tapi lu ngerasa itu kayak biasa lah. Gue kira ya kebanyakan makan gorengan sama ngebir aja mungkin. Wow, Sore dia throat, ngebir. sore throat. Nah, Iya. Plus lu kecapean juga nggak sih? Maksudnya kan kayak lu selalu almost every day sepedaan. ya, dia Yes. tuh kayak sepedaan terus gitu. Aha. Terus menurut gua dan keluarga gua dia tuh lumayan tidak mengenal waktu gitu. Padahal udah ditegur, guys. Jadi kayak jangan sepedaan tiap hari. Iya. Jangan sepedaan sehari 2 kali, tapi tetap saja dia agak sombong ya karena menurut dia sehat gitu. Yes, betul. Ya, terus udah kayak gitu, hari kedua lu ngerasain apa? Hari kedua itu yang langsung blek banget tuh. Gue gak bisa nyium apa-apa coy. Padahal gue gak pilek. Oh, oke. Berarti langsung ini ya. Indra penciuman gue hilang, indra pengecapan gue hilang. Totally. I see. Yes. Terus dari situ lalu ngerasa harus mulai ini nih, harus swab. Dari situ gue nanya teman gue dulu yang I know dia kena nih, makanya gue tanya simptomsnya apa aja. Anjir, mirip banget nih sama gue. Ya udah, gue kayak guys, gue harus swab nih. Kayak gue ngomong ke enci gue ngomong ke ortu gue, swab. Besok langsung swab lah, Rabunya swab lah. Iya, terus udah habis kayak gitu, dia langsung swab hari Rabu. Yes. Terus udah kayak gitu hasilnya tuh baru hari Kamis ya? Yes. Waktu itu lu tuh drive thru apa gimana sih? Jadi di rumah sakit ini tuh nggak bisa drive thru guys. Jadi gue itu disuruh isi form, bener isi formnya di mobil. Cuman ya beneran nggak bisa drive thru swab kayak di RS lain yang kalian tahu. Ya gue harus turun, ada kursi, ya gue disuapin gitu loh sama merekanya. Oh, oke. Tetep turun sih. Tetap turun. Tetep turun. Waktu itu lu kena berapa? Waduh lupa, kayaknya 2 juta deh. 2 juta. 2 juta. Itu kan sebelum si pemerintah bilang kita semua harus menurunkan harga PCR jadi 900.000. Iya, tapi kayaknya nggak nyampe 2 juta deh, 1 koma kali. Beberapa rumah sakit kayaknya beberapa rumah sakit itu 2 juta. Gua it's either 1.8 or 2 million, gue jujur lupa banget. Wow, mahal juga ya. Yes. Gue nggak nyangka semahal itu sih. Gue pikir masih kayak 1,2 atau 1,3 gitu. Nggak mungkin coy. Murahan. Terus udah bis kayak gitu, besokannya kita sekeluarga dapat berita kalau dia positif COVID-19. Jadi langsung geger lah nih ya dunia persilatan gitu. Terus langsung katanya nyokap katanya nyokap gue nangis lah. Terus udah bis kayak gitu Panik. Iya, panik banget. Terus udah gitu langsung teleponin keluarga sama beberapa temen deket, minta tolong cariin rumah sakit buat dia. Bener Betul. gak? Terus udah bis kayak gitu. Nah, gue agak lost in between tuh karena waktu itu gue harus di minggu itu, di weekend itu gue tuh harus pergi kerja keluar kota gitu. Nah, jadi gue ngurusin kerjaan gue dulu. Gue tektok sama orang luar kotanya itu. Terus cari semua dokter yang bisa swab test di hari itu juga, karena ortu gue pengen swabnya tuh di rumah, nggak mau pergi ke rumah sakit, takutnya kayak lebih banyak virus lah segala macem gitu. Terus ya udah, gue ngurusin 2 itu sama satu lagi cari disinfektan fogging rumah. Menurut gue itu tuh hektik banget hari itu gitu, karena gue mau pergi yang pertama. Jadi pas gue tahu dia kena positif COVID, gue langsung serologi tes lagi tuh. Serologi tes lagi, udah gitu cari swab nih. Nah, kenapa gue memutuskan serologi lagi walaupun gue akan swab? Karena hasilnya itu tuh cepet sih serologi. Jadi misalnya kalau lu ke Prodia gitu sebelum jam 12 siang, hasilnya tuh keluar jam 5 sore.
Jadi kan kayak at least lu tahu lah ya, lu bisa ngabarin yang di luar kota itu kalau lu reaktif misalnya. Kalau reaktif kan ya udah, at least gue bisa kasih tahu mereka beforehand gitu kalau gue nggak bisa pergi, daripada gue harus nunggu hasil swab keesokan harinya gitu kan. Tapi ya udah akhirnya tanya tante kita lah, tanya teman-teman gue lah gitu. Akhirnya kita dapet satu nih, namanya Booking Dokter. Kita nggak di-endorse guys. Nah terus udah habis kayak gitu, si Booking Dokter ini menjanjikan bahwa hasilnya itu tuh bisa keluar H+1 maksimal gitu. Terus ya udahlah, akhirnya kita kontak si Booking Dokter ini. Terus langsung dateng nih si dokternya, cewek gitu masih muda, ke rumah. Terus akhirnya kita semua di swab. Terus udah kayak gitu, kita sempat mikir gitu kan, bokap gue sih kayak sempat panik gitu, aduh ntar dia kalau keluar mobil kayak astronot gimana ya, maksudnya kayak udah pakai APD gitu-gitu, maksudnya kayak takut Dijudge sama seluruh dijudge komplek. sama seluruh komplek lah, karena temen gue, kayaknya yang lo tonton juga sih harusnya. Harusnya lah. Iya, intinya temen kita itu tuh ada yang kena juga positif COVID gitu. Terus gila men, orang komplek itu jahat banget sama mereka. Sadis sih. Sadis banget. Jadi kayak ya kita juga lumayan takut lah judgement dari anak-anak komplek gitu kan. Puji Tuhan warga komplek kita nggak kayak gitu. Slow aja lah. Slow aja. Maksudnya yang kayak ya mau gimana lagi gitu kan. Terus udah bis kayak gitu. Dan ternyata mereka itu berpakaian APD-nya nggak dari mobil, jadi nggak mencolok perhatian. Jadi mereka mereka baru keluar mobil kayak biasa aja, bawa beneran box. satu bag atau box iya, gitu. bawa box baru gitu. change lah di sini. Terus mereka di tempat parkir kita di dalam rumah baru pakai APD, pokoknya sebelum ketemu kita gitu. Terus ya udah akhirnya kita di swab. Terus keesokan harinya hasil kita muncul, dan puji Tuhan banget kita bertiga itu tuh Semua negatif. Karena kemarin kita tuh sempet kepikiran banget, karena adik gue ini nih mobile banget gitu loh, walaupun dia sakit di rumah tapi dia masih kayak ke kamar gue lah, masih duduk di ranjang gue, numpang ngeprint. Terus karena dia pikir dia kayak masuk angin biasa, lu minta gue minta bokap gue ngekopin gue coy. Kalau kalian tahu perawatan kop itu, tau gak sih? Iya, kop Yang kayak gue East Medicine gitu. Iya, ntar gue kasih gambarnya kayak dikerok, tapi ini di kop gitu. Terus itu kan kayak deket banget kan berarti sama dia gitu. Jadi kita sempat mikir kayak anjir nih pasti sekeluarga udah positif nih gitu. Kena nih. Kayak pasti kena. Terus emak gitu. gue tuh masih yang kayak megang-megang si jidat gue gitu coy. Serius? Iya, lu kayak lu tuh kayak demam berapa tinggi nih gitu. Gue bilang kayak nggak bijak deh, lu mending kasih gue termogan sendiri. Iya benar. Dan akhirnya dia kasih gue termogan, ya udah gue setiap 1 jam lah gue tembak aja. Iya, terus udah kayak gitu, karena puji Tuhan hasilnya negatif, gue kabarin WO gue, dan akhirnya gue tetap bisa terbang untuk menunaikan pekerjaan gue. Itu heboh banget sih, sampai yang kayak mereka, Ci gimana hasilnya udah keluar belum gitu. Terus itu drama pertama gue, karena gue harus pergi kerja di luar kota. Terus dan mujizat banget yang kita mau share di sini. Terus yang kedua itu tuh cari buat disinfektan. Sumpah Stan, kan kita kayak cari-cari disinfektan gitu kan. Terus udah buat fogging rumah, karena udah terinfected lah. Bokap takut kecolongan, maksudnya dia kan masih kayak ke dapur, bikin roti yang gitu-gitu lah, ke meja makan segala macem. Nggak tahu dia pegang apa aja di rumah gitu. Terus ya udah akhirnya coba cari fogging rumah. Terus tahu nggak sih guys, gila banget. Gue tuh sempet dapet quotation disinfektan rumah itu 11 juta. Gila, mahal banget. Itu buat berapa gede cuy rumahnya cuy? Dia nanya kan kayak, mohon maaf ibu, ini untuk precaution apa buat yang udah kena gitu. Gue lupa tiba-tiba istilahnya apa. Gue sih bilangnya waktu itu precaution karena hasil kita belum keluar, dan gue tidak mau menggegerkan gitulah gitu. Jadi gue masih bilangnya tuh precaution gitu. Terus dia bilang, oh kita punya 2 treatment yang berbeda nih bu, precaution sama yang udah kena gitu. Terus ya udah gue minta quote dua-duanya gitu kan. Terus kalau nggak salah yang precaution itu lebih murah sih, kayak 9 juta. Kayak 9 juta obatnya gitu. Terus tapi kalau yang udah kena itu tuh 11 juta. Gila banget. Jadi gue minta quotation-nya itu buat rumah segede di atas 250 meter persegi plus 3 mobil. Oh, dia sama mobil juga, oke. Iya, karena
sebenarnya dia bilang tuh cairannya sama, I see. cuman kayak dia Takes hitung lebih butuh banyak aja. berapa mili cairan, berapa liter cairan gitu. Oke. Terus gue kaget banget men, kayak 11 juta gitu. Kayak kita swab aja, oh misalnya kalau lu di rumah sakit yang lu tes itu 1,8 juta, di dokter yang datang ke rumah itu tuh lumayan murah loh. Seingat gue tuh 1,6 juta apa 1,5 juta gitu. Karena kan mereka bertiga guys, kalau sendiri pasti lebih mahal loh. Oh iya, gue tinggal nanya juga Timnya sih. sih gitu. Iya, iya. Nah, terus akhirnya kita cari-cari lagi, gue tanya teman-teman gue lagi yang sempet fogging rumah juga, dan kita dapat fogging itu tuh di 1 juta rupiah. Oh, Jauh banget, cheap. 11 juta apa 1 juta, gila deh. Nah, terus mereka itu tuh lagi ada diskon, gue lupa sih berapa persen, tapi intinya nggak sampai 1 juta buat fogging satu rumah plus 3 mobil gitu. Ya, begitulah cerita beberapa drama COVID-nya gitu. Nah, terus balik ke lo. Yes. Jadi kan lo memutuskan untuk stay di rumah sakit kan buat karantina. Betul sekali. Thankfully banget nih, mujizat banget dan puji Tuhan banget. Cuman ada satu rumah sakit di Bekasi. Itu udah dicariin sama sepupu kita, udah dicariin sama agen asuransi gua. Itu udah 2-3 jam ya, Jess. Dan gua nggak tahu kenapa cewek itu selalu bisa dapet slot, cowok tuh nggak bisa guys. Gua nggak tahu kenapa tuh. Satu rumah sakit di Jakarta semuanya tuh full pasien COVID pria, wanitanya tuh kosong, kayak masih ada 1 slot, 2 slot. I'm not sure why. Oh, I'm not kayak, sure why. Gua nggak iya. tahu kenapa sih. Gue juga baru tahu sih ternyata dikuotain ya, maksudnya yang kayak Dikuotain. lebih banyak cewek maksudnya cewek cowok tuh harus seimbang. Seimbang. Gitu. Oh, ya tapi intinya lu nggak dapet rumah sakit di Jakarta. Yes. Dan lu harus Ke Bekasi. ke Bekasi. Uh-huh. Karena minta VIP room ya waktu itu. Nggak juga, sebenarnya jujur tuh in the first place tuh gue don't mind, yang penting gue dapet kamar aja. Kan yang sakit kan gue doang, kayak keluarga gue nggak sakit ya udah, kayak dapet, yang penting dapet kamar deh, karena iya gue tahu gue juga asuransi, jadi ya udahlah gratis juga anyway gitu loh. Kenapa gue nggak main aman aja? Tapi si asuransi itu kita bayar dulu kan? Enggak. Enggak. Asuransi itu jadi yang gue pengen Gue nggak pernah pakai asuransi gue soalnya. yang gue pengen tekenin itu asuransi as long as lu rawat inap, lu nginep di rumah sakit sehari, itu pasti udah di reimburse sama dia Oh, jadi langsung. gue tuh selama ini mikir kalau asuransi itu tuh kayak kita harus keluar dari kocek kita sendiri, nanti asuransinya reimburse. Nah itu bukan rawat inap, itu post rawat inap. Oh. Kayak gue nih, kan gue habis COVID, pas gue ngontrol seminggu sekali, itu gue harus pakai dari uang gue sendiri. Nah abis dapet cap rumah sakit sama tanda tangan dokter paru-parunya, baru tuh gue kasih si agen asuransi gue, ntar dia gantiin ke gue. I see. Karena nggak nginep ya. Oke. Nah, tapi pas lu nyampe ke rumah sakit Bekasi itu yang lu lakukan apa? Lu langsung bilang gitu yang kayak, "Pak, saya mau karantina." Oh, iya, dan ini beneran thankfully banget, agen asuransi gue sangat bertanggung jawab dan beneran ya ketemu aja gitu orang-orang sana yang mau ngebantu gitu. Dia itu akhirnya ketemu kontaknya, dia udah kontak si rumah sakit ini, kayak, "Pak, saya itu ada klien asuransi saya yang kena COVID nih, harus gimana ya?" "Oh ya udah nggak apa-apa, datang aja, kita masih ada 1 slot nih, 1 slot beneran 1 slot VIP." Dan kayak dia bilang, gue harus ngapain pas sampai sana, cari si bapak ini nih. Habis cari si bapak ini ya udah tinggal gue fill up the form aja, terus udah gue isolate myself. Ada dokter dari ICU semua nge-interview gue, "Lu gimana, kayak oximeter lu tuh berapa, ada langsung sesak napas gak, atau batuk atau pilek gak?" Gue bilang, "Gue gak ada apa-apa nih dok, sekarang aja gue cuma ngerasa demam 38 derajat, cuman bener gue ngantuk banget." Oh iya, fun fact, kalau lu COVID, kalau gejala ringan kayak gue, sehari gue bisa tidur 5-6 kali guys. Gila. Jadi kayak kalau ada yang semenjak yang gue nggak tahu gue kena COVID, kan kadang-kadang ada kurir ngirim barang ke rumah kita kan, kayak teng tong kayak pencet bel, ya udah gue turun tangga. Habis turun tangga gue masih santai, habis terima paket gue semprot paketnya, gue naik lagi, kok gue ngantuk banget ya, terus gue capek banget. Ya udah gue kira ya mungkin emang istirahat aja lah, kayak gue juga sore throat kan, hari pertama gue sore throat, ya udah mungkin ini untuk recovery aja, ya udah gue bobo. Cuman sampai 6 kali ya udah selot gitu. Jarang sih, soalnya dia itu tuh lumayan sehat dan tidak
dan jarang membutuhkan tidur siang. Ya paling kalau tidur siang mentok 15 menit 20 menit lah gitu. Iya, gue tidur siang bisa 1 jam guys. Nah, beda kita berbeda. Oke. Jadi dia tuh lumayan mandiri ya. Seingat gue lu tuh nyetir sendiri ke Bekasi. Yes, Heeh. karena nggak pusing guys. Dia masih Beneran. sehat ternyata, sehat. gitu. Beneran, I feel really fine. Cuman gue nggak bisa cium, gue nggak bisa taste apapun. Sama yang ketiga, demamnya tuh kayak orang tipsi aja gitu. Kayak habis minum kebanyakan. Habis minum terus kebanyakan, ini ya. cuman masih kayak, oh lemes ya. Cuman lemesnya tuh gue masih bisa mikir logical banget gitu. Bukan yang kayak emotion, aduh gue udah capek banget, gue cuma mau tidur. Enggak. Nah, masih think straight lah, bisa ngerem, bisa ngegas. Oke. Berarti abis fill form itu lu langsung di-admit ya? Nggak pakai nunggu lama di lobby gitu-gitu? Langsung isolate myself, disuruh. Ntar ada dokter pengawas, tes oximeter gue yang di jari ini. Udah sama ditanya, keluhannya ada alergi obat gak? Gitu-gitu doang sih. Terus lu di sana dikasih obat apa aja sih, Stan? Gue dikasih 4 obat nih guys. Namanya itu Flumucil. Flumucil itu buat mencairkan dahak yang ada di paru-paru. Tapi kan lu nggak batuk. Nah bener, kata si dokternya itu mungkin kamu nggak batuk gara-gara kamu itu udah dapet obat infus 24 jam selama 14 hari guys. Lu infus terus 14 hari? 14 hari, 24/7. Itu nggak habis tuh. Dan infusnya itu kan lu tahu kan, infus isinya kan air sama NaCl buat nyegarin kita kan. Terus yang kedua itu dia juga masukin gua antibiotik dan antivirus Di infusnya? di infusannya. Which kalau dokternya assume ya virusnya udah mati, cuman nggak jadi cairan kental kayak reak gitu. Karena oh iya lupa cerita ini, ada satu temen gue itu kena COVID, cuman I'm not sure nih gara-gara dia gue kena atau gara-gara gue dia kena gitu loh. Cuman ya, intinya satu circle dia satu lah. circle gue anak sepedahan juga, gara-gara kita sering semobil untuk ke that place dan we just ride gitu loh. Terus dia itu bilang ke gue, bener dia itu bereak, reaknya itu coklat guys, bukan kuning. Nah dokternya itu pas bilang kalau reak kamu beda banget warnanya dan pekat banget, itu virusnya yang keluar. Nah cuman orang kayak gue yang nggak batuk itu ya gue bilang, dok buat apa gue makan? Ya lu coba makan dulu aja yang penting. Apa seminggu lu lihat nggak ada hasil, nggak ada batuk, nggak ada apa, ya udah lu jangan minum lagi. Si Flumosil itu. Si Flumosil itu. Terus Becomz pastilah, Becomz multivitamin biasa sih. Terus Ini slide notes nih. Kalau lu orang pengen ngejaga-jaga imun sistem lu, dokter paru-paru Indonesia tuh bilang 1.500 mili vitamin C itu bagus banget buat imun sistem lu sama ngejaga paru-paru lu. Terus dia bilang itu yang ketiga itu antibiotik, pasti antibiotiknya tuh ada 2. Kenapa antibiotiknya 2? Itu virus yang untuk ngematiin di sini sama yang di hidung. Pusatnya itu kan di hidung sama di sininya kan. Iya, karena itu kayak harus dikombinasiin gitu loh. Nggak boleh satu-satu. Kalau satu-satu kayak kurang mempan aja gitu. Biar clean-nya langsung throughout gitu lah ya. Yes, karena as you guys know, beberapa dokter yang profesional juga bilang virusnya tuh pokoknya paling besar kalau nggak di sini ya di sini. Kalau di sini lu udah mati, di sini lu udah mati, sama aja dong. Oke. Iya, Berarti lu minum 4 obat sehari, yes. 4 obat sehari plus infus 24 jam. Iya, seger banget dah. Terus udah kayak gitu. Sama 4 obat ini lu minum sehari 3 kali. Sehari 3 kali, yes. Nah, terus udah kayak gitu kan teman-teman kita, tante-tante kita banyak banget yang kasih kita jamu guys. Dari jamu internasional sampai jamu lokal itu tuh kayak kita dikasih. Lu minumin juga? Well, gue percaya ya, menurut gue tuh kebanyakan obat nggak bagus. Kayak gimana ya, emang ada feelingnya aja kali ya. Kalau menurut gue yang nonton juga pasti ada feeling gitu. Kalau lu dikasih banyak obat, pasti lu ada feeling kayak ya nyobain sekali, 2 kali, 3 kali minum tuh di badan lu ada rasanya gak gitu loh. Kalau misalkan gue jujur, jamu-jamu itu ya helps me a lot gitu. Cuman gue mikir juga kayak gila nih jamu banyak banget. Kayak gue, lu bayangin ya, infus 24 jam, sehari obat beneran 4 itu sehari kali 3 loh. Berarti gue sehari 12. Abis itu gue jamu lagi, guna gak sih? Gue juga takut, maksudnya gimana ya, kadang-kadang tuh yang over nggak baik, sama satu is medicine, satu west medicine nih. Gue takutnya tuh nabrak gitu loh. Cuman ya gue minum dikit-dikit aja. Kalau emak gue kasih ya gue tinggal minum dikit aja. Cuman habisin ya udahlah sekuat gue aja, karena kadang-kadang enak banget kan. Jamu lu minum anget-anget harusnya enak, cuman ini jamu dari Jakarta ke Bekasi gitu. Iya sih, udah jijai gitu pasti rasanya. Itu 2-3 jam gitu loh. Udah dingin ya minum aja. Ya lu ya untung itu aja gue masih mati penciuman gue. Kalau enggak gue udah ngerengek kali.
Iya sih, BTW itu jamu nggak enak banget karena gue akhirnya juga disuruh minum buat menjaga imun tubuh gitu. Betul. Itu sumpah nggak enak banget. Jamu yang Cina, jamu yang lokal yang dikasih teman Oke kita, lah. itu masih drinkable lah menurut Oke lah, gue. oke lah. Itu masih oke banget gitu. Nah, tapi ada efek samping nggak di lu obat-obatannya itu? Thankfully nggak ada sih, gue ngerasa badan gue anget aja, kayak jamu lah ya. Oh. Beneran kayak lebih strong aja gitu, kayak anget aja gitu. Soalnya kan kemarin lu bilang kayak lu beruntusan kan karena kebanyakan obat atau apa gitu. Nah, jujur yang gue beruntusan itu kayaknya satu obat lagi nih dari negara luar. Ya gue nggak usah sebut merek, cuman kayaknya terlalu panas di badan gue. Jadi gue di jidat gue tuh kayak beruntusan gitu, cuman sekarang udah mendingan. After beruntusannya parah, gue tuh nanya sama sepupu kita juga. Dia bilang emang itu obat tuh sedikit panas di badan dia. Oh, pas gue denger gitu kayak langsung klik nih. Oh, kayaknya gue udah sehat dan gue nggak tahu mungkin vitamin terlalu banyak apa gimana. Kenanya malah ke kulit-kulit gue gitu loh. Ya, jadi kayak Beneran beruntusan. kayak jerawat kecil-kecil itu bukan jerawat gitu kan? Yes, betul. Kayak pori-porinya kayak ngecil apa gimana gitu. Pokoknya ada titik-titik aja gitu. Terus lu ngerasa, lu kan demam terus tuh. Lu kapan sembuh dari demam? Seminggu. Seminggu. Terus lu dirawat di rumah sakit 14 hari. Yes. Nah, yes. dari 14 hari itu yang gue denger kan harus negatif 2 Dua kali baru betul. lu bisa keluar dari rumah sakit. Betul. Tapi si Stanley itu tuh cuma negatif sekali terus keluar Syukuran. dari rumah sakit. Yes. Karena katanya bener banget kata Pak Anies Baswedan dan gubernur-gubernur yang lain kalau rumah sakit itu sepenuh itu. Betul. Jadi dia langsung disuruh pulang dan karantina mandiri ya di rumah. Betul. Rumah sakit gue yang nahanin gue itu mungkin ada 8-10 lantai lah ya. Lalu 2 lantainya itu harus buat COVID gitu loh. 2 lantainya buat COVID dan rumah sakit itu segede apa sih? Habis rumah sakit itu segede apa? Belum yang VIP, belum yang satu kamar berdua. Yang kasihan banget yang gue dengar cerita teman gue, ada yang satu kamar berempat, tuh bayang gak sih? Tapi kalau emang kelasnya berempat ya nggak kasihan juga sih, gimana dong? Karena gue juga konsult sama teman gue yang dokter umum, dia bilang ya sebenarnya ya lu harus rumah sakit itu kalau lu COVID ya, itu paling aman sendiri. Kalau misalkan lu berdua aja, let's imagine lah ya, gue sakit, dia batuk, gue nggak batuk. Oh, jadi tepa-tepaan lah ya. Ibarat gue udah mau sembuh, dia cipratin lagi guys, kan bete juga gitu loh. Kalau gue ya Iya juga sih, kebalikannya, bener-bener. sama kamar mandi, sebenarnya masing-masing pasien itu harusnya dapat satu kamar mandi khusus buat mereka. Karena kata teman gue itu virus terbanyak itu di kamar mandi. Kan kita jujur ya, kita buang air aja tuh udah bakteri semua kan. Ya bakterinya ya begitu. Pokoknya lu habis pas, cuman gue tuh sempet di sana, gue tuh sempet 7 hari di sana sendiri, VIP beneran VIP. Cuman karena prinsip kemanusiaan harus ada temennya gue, gara-gara ada satu orang anak muda lagi kena COVID juga. Jadi ya kita sekamar berdua tuh. Cuman dia hanya 4 hari di sana dan dia cabut. Bisa ditanyain gitu juga ya, walaupun ruangan VIP masih ditanya lu boleh Share share nih, nggak, karena gitu. kan kemanusiaan dan kita beneran udah full buat cowok. If you don't mind, boleh gak? Ya gue bilang nggak apa-apa kok. Cuman kalau gue boleh tahu dia umur berapa? Kayak oh masih muda juga. Oh I think it's fine lah. Kayak 2 imun sistem kita kuat juga gitu. Masih jauh lebih muda dari dia lagi, masih umur 19 ya? Apa 20? Iya belasan gitu sih. Gila banget, emang nggak mengenal umur guys si penyakit ini gitu. Nah terus pas dia karantina di rumah, ya udahlah kita serumah ngobrolnya. Stay far away. Stay very very far away gitu. Kalau orang lain biasa himbau physical distancing ya 1 meter, enggak? 10 meter aja. Kita 3 meter at least 10 gitu. meter ya. Iya, jadi Teriak-teriakan. udah pakai masker teriak-teriakan ngomongnya gitu. Terus kayak utensils makanan lu juga dibedain. Betul, piring juga, gelas juga. Dispenser itu yang kalau lu tahu aqua galon sama Pencetannya gitu. pencetannya tuh pure di kamar gua guys. Iya. Jadi kita sekeluarga juga lumayan jaga-jaga abis Yes. dia balik. Pokoknya dia cuci baju juga mbak kita Dipisahkan lah, dipisahkan. pisah, pokoknya semua pisah. Sepisah-pisahnya gitu. Sampai akhirnya gue ketemu dia lagi juga baru 2 minggu ini nih. Betul. Pokoknya dia harusnya kan cuma 2 minggu karantina di rumah lagi Sebulan kan. lagi lah. Tapi Make sure aja lah. keluarga kita extend sampai kayak enggak, lu di kamar enggak 2 minggu tapi sebulan gitu. Which is bijak banget. Iya, Ya it's very wise karena even though virusnya mati di elu, satu itu imun sistem lu gua nggak tahu nih. Lu orang pasti tahu Ronaldo kena COVID 3 kali. Itu gue nggak tahu sih. Itu menurut my dad. Ini assumption cuman menurutku make sense banget. Ketika lu sakit dan lu dinyatakan sembuh,
itu imun sistem lu belum naik. Kalau imun sistem lu belum naik, ya ibarat lu udah sakit, lu udah sembuh lagi, lu udah bersih lagi, cuman nggak ada perisainya gitu loh. Kalau misalkan lu istirahat dan lu nggak nge-boost yourself buat olahraga segila-gilanya, which malah ngedrop imun lu olahraga setiap hari 30 menit aja imun lu naik. Ya kayak gua sekarang, gua IgG reaktif tuh artinya imun gua udah ada guys. Jadi gua nggak usah divaksin lagi nanti. Cuman ya orang-orang sebelah gua nih, kalau misalkan even masih ada slight disease di badan gua of COVID dan imun mereka nggak kuat, they might kena juga anyway gitu. Penting banget makanya olahraga 30 menit. jangan terlalu capek ya, malah katanya kalau kecapean bahaya. Kayak gua sepeda kan gua terlalu capek tuh. Terus jemur badan Yes. setiap jam 10. Terus minum vitamin. Yes. Jangan lupa banget sih. Akhirnya gue juga kayak minum vitamin, minum madu, semua. Yes. Jamu. Semua lah. Iya, karena gue juga masih mobile banget kan. Untuk nge-protect. Nah, terus spin off sedikit juga, abis gue pulang dari luar kota, gue juga isolate myself. Jadi misalnya kalau kalian pergi ke event-event, ke tempat yang ramai, emang sekarang kan kayak udah nggak bisa kayak dulu lagi kan. Maksudnya life must go on. Misalnya kalau lu harus ke tempat rame, I think it's better isolasi sendiri sih di kamar. Jadi kayak kemarin gue abis pulang dari luar kota, gue tuh bahkan nggak ketemu bonyok gue seminggu gitu. Jadi kayak harusnya 2 minggu sih, tapi ini cuma seminggu, plus seminggunya lagi itu tuh masih ketemu tapi tetap belum makan bareng gitu. Jadi nggak satu meja, kalau ngomong juga masih agak jauh gitu. Mendingan kayak gitu sih ya, daripada lu ngerasa kayaknya it's fine nggak apa-apa, tapi kan kayak you never know gitu. Nah, lu tuh kemarin 14 hari habis berapa juta ya? 76 juta. Gila, mahal banget sih, gara-gara harus ini ya, bayarin susternya APD ya? Iya, APD itu 2 juta rupiah guys per harinya, which I'm not sure kenapa mahal banget sebenarnya. Ya kita berasumsi kayak suster yang rawat lu aja mungkin kayak 3-4 orang, jadi kan kayak harus ganti APD-nya per berapa jam gitu. Ya mungkin make sense kali ya, 12 juta lagi, 2 juta per hari gitu. Tapi itu kalau ada asuransi masih oke lah ya. Asuransi ya, jujur imun sistem gue jelek banget, which gue tahu karena gue kena demam berdarah udah 2 kali. Jadi asuransi menurut gue udah wajib ya buat anak muda kayak gue yang aktif lagi. Ya kita nggak jualan asuransi guys, tapi asuransi penting. Iya penting. Kayak gue juga punya asuransi, tapi ya puji Tuhan gue nggak pernah sampai yang harus mengklaim asuransi itu. Rawat inap dan Emang segala sehat aja. macam. Dan puji Tuhan udah sehat sentosa sekarang. Walafiat. Walaupun belum Boleh beraktivitas kemana-mana. secara normal lagi. Dan akhirnya gue juga kena dampaknya guys, gue nggak boleh kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Iya, tapi lebih ya bijak lah. Iya, bijaknya kayak gitu. Dan I think that's all yang kita mau share di sini. Mudah-mudahan yang kita share helps you. Misalnya Berfaedah. kalau amit-amit ada yang terdampak COVID juga di keluarga kalian. Dan yang kita mau share di sini adalah sebenarnya COVID itu tidak menakutkan banget ya. Buat anak muda gitu ya, misalnya kalau yang kayak kita nggak ada penyakit bawaan, tapi of course kita tetap harus bijak karena kita nggak kenapa-napa, nggak berarti orang lain itu sama kayak kita gitu loh. Jadi tetap misalnya kalau kalian mau beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer terus secara berkala, dan tetap social distancing. Okay, that's all. Thank you guys for watching. Stay healthy everyone. See you in the next video. Bye-bye.